Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Perianti, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Hukum dengan nomor induk mahasiswa 0440054668. Di sini saya akan melakukan praktik peradilan pidana. Dalam hal ini saya bertindak sebagai kuasa hukum. Selamat menyaksikan. Pada persidangan ini, kasus pembunuhan dengan tersangka atas nama Ayam. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung serta anggota Majelis Hakim yang terhormat, perkenalkan saya Diska Perianti, kuasa hukum terdakwa Ayam, menyampaikan pembelaan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, kami menolak dugaan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan motif ekonomi dan iri hati. Bukti-bukti yang diajukan belum cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan untuk membunuh dengan motif tersebut. Kedua, pisau lipat yang ditemukan pada terdakwa adalah milik pribadi untuk keperluan perlindungan dan bukan senjata untuk melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga, kami ingin menegaskan adanya pembelaan diri, no delik atau self-defense karena terdakwa mengalami perlawanan fisik dari korban yang sempat menggigit tangan terdakwa, sehingga tindakan terdakwa berupa penusukan adalah untuk mempertahankan diri. Kami memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan faktor pengurangan pidana sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau mitigasi hukum lainnya. Kami juga meminta agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan bukti rekaman CCTV guna mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kejadian sebenarnya. Demikian pembelaan ini dapat saya sampaikan dengan harapan Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai fakta dan peraturan yang berlaku. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baiklah Yang Mulia, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebagai kuasa hukum terdakwa ingin membacakan surat eksepsi kami. Dasar eksepsi kami yang pertama keberatan formil. Yang pertama dakwaan jaksa penuntut umum menyebut adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa dugaan dan motivasi terdakwa tanpa bukti yang konkret. Yang kedua, adanya perencanaan sebagaimana dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur niat yang matang dan adanya persiapan yang nyata sebelum melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga, dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana pelaku melakukan persiapan secara rinci sesuai syarat formil dakwaan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dan kemudian Yang Mulia perlu kami sampaikan bahwa surat dakwaan kabur sebab tidak jelas menjelaskan secara detail mengenai fakta dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dan kemudian di dalam barang bukti tersebut menurut kami tidak jelas Yang Mulia. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban yang diambil oleh terdakwa. Namun tidak diuraikan apakah hal tersebut merupakan tindak pidana pencurian atau hanya unsur motif dan akibat tindak pidana pembunuhan. Kemudian Yang Mulia, perbuatan pengambilan barang tidak dijelaskan sebagaimana tindak pidana tersendiri sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam uraian dakwaan. Selanjutnya kami akan menyampaikan keberatan material. Yang pertama, unsur perencanaan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP tidak terpenuhi karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu dan kegiatan persiapan yang cukup sebelum pelaku melakukan pembunuhan. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum tersebut, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sesuai pada pasal 388 KUHP. Yang kedua, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat melakukan rencana pembunuhan berencana dan waktu berlangsungnya kejadian. Selanjutnya, menyimpan pisau di motor menurut kami Yang Mulia bukan serta-merta dapat dipandang sebagai bukti perencanaan pembunuhan. Selanjutnya, motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan Yang Mulia.
Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa motif dari pembunuhannya yaitu faktor iri dan faktor ekonomi. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah terpenuhinya unsur kesengajaan dan unsur perencanaan terlebih dahulu dalam tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut hanya termasuk pembunuhan biasa, seperti di dalam pasal 338 KUHP, bukan pembunuhan berencana. Maka dari itu yang mulia, setelah kami beberkan mengenai keberatan formil dan material, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau kami selaku kuasa hukum untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2025 garing PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. Selanjutnya membebankan biaya perkara ini kepada negara. Terima kasih yang mulia, surat ini kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Izin yang mulia, sebelum dakwaan dibacakan, kami mohon kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pembelaan awal. Baik, terima kasih waktunya yang mulia. Ketua Majelis Hakim dan anggota majelis yang terhormat, dapat kami sampaikan pembelaan kepada terdakwa dengan data-data sebagai berikut. 1. Bahwa unsur pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Dari fakta persidangan diketahui bahwa pelaku membunuh korban secara spontan, tanpa rencana yang matang dan terstruktur. Meskipun pelaku sudah memiliki pisau lipat sebelumnya, hal tersebut tidak membuktikan adanya perencanaan matang untuk membunuh. Kedua, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa pelaku memiliki motif iri dan ekonomi, yaitu iri dengan keberhasilan korban dan terlilit hutang pinjaman online dan kosan. Namun, motif ini bersifat emosional dan pribadi yang memuncak pada saat kejadian, bukan sebagai dasar perencanaan pembunuhan yang dilakukan secara sadar dan terorganisir. Yang ketiga, dalam doktrin hukum pidana, pembunuhan berencana harus didukung dengan bukti perencanaan yang nyata, seperti penyediaan sarana, pengaturan waktu, dan tempat. Dalam kasus ini, pelaku hanya membawa pisau lipat yang sudah biasa dibawanya, yang tidak serta-merta membuktikan unsur berencana. Maka dari itu yang mulia, membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan berencana. Dengan fakta tersebut, unsur pasal 340 KUHP tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP. Karena meskipun terbukti menusuk korban hingga mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terjadi secara spontan yang mulia, akibat dorongan emosi yang kuat, rasa iri dan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh klien kami. Yang keenam, mengenai barang-barang yang diambil seperti laptop, MacBook, dompet, dan ponsel korban, JPU tidak secara tegas mendakwa klien kami atas tindak pidana pencurian sebagaimana pasal 365 KUHP. Hal ini mengindikasikan bahwa pengambilan barang tersebut hanya tindakan sesaat setelah kejadian pembunuhan untuk tujuan tertentu, bukan merupakan tindak pencurian yang terencana. Maka dari itu, yang mulia, kami juga mau menyampaikan hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana dari terdakwa. Yang pertama, bahwa klien kami masih berusia muda, baru 23 tahun yang mulia, dan sedang menempuh pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pemberian hukuman. Selanjutnya, klien kami ini berada dalam tekanan psikologis yang tinggi akibat kondisi finansial dan masalah pinjaman online yang membebaninya. Bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam situasi emosi yang labil dan bukan bentuk kejahatan dengan sikap yang dingin dan terencana.
bahwa selama ini Yang Mulia, klien kami belum pernah melakukan tindak pidana lain dan kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. Maka dari itu Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung untuk dapat memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya terhadap terdakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.